Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bu, nama saya Arif Daya Rahman, peserta Latsar CPNS BMKG tahun 2021 angkatan 18. Di sini saya akan mencoba membuat learning journal agenda kedua yang terkait judul etika publik yang diampu oleh Bu Nur Rahmini, Esos MPD. Secara umum, pembahasannya ada tiga, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, lalu aktualisasi etika ASN. Definisi dari etika publik itu sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, sebuah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, dari definisi integritas publiknya itu sendiri adalah para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Lalu, definisi dari kode etik itu sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, di sini ada beberapa terkait prinsip aparatur sipil negara. Yang pertama adalah nilai dasar, kedua adalah kode etik dan perilaku, yang ketiga adalah komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat adalah kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang kelima adalah kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Dan yang ketujuh adalah profesionalitas jabatan. Di sini ada 15 nilai-nilai dasar publik menurut Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya pada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dan di sini ada 12 jenis kode etik dan kode perilaku ASN menurut Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya secara cepat, cermat, dan disiplin. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan dinas, tidak menyalahgunakan informasi internal, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai disiplin pegawai. Nah, dimensi kualitas pelayanan publik. Nah, di sini ada etika publik yang menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Nah, di sini moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Nah, dimensi modalitas itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah akuntabilitas, transparansi, dan netralitasnya. Akuntabilitas itu sendiri adalah pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan kepada masyarakat. Masalah transparansi memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri dan mempublikasikannya. Yang netralitas di sini adalah ASN bebas dari pengaruh partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. Dimensi integritas publik di sini, di integritas publik juga dimaksudkan
kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Etika publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawasan. Sekian dari saya, dan terima kasih.